Marilah kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang maha besar di dalam kerajaan sorga. Sore hari Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Kalau Engkau masih memberi kami kesempatan sore hari ini, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Sebentar kami hendak mendengarkan nasihat firman Tuhan. Bantulah kami hamba-Mu ini Tuhan, beri kami hikmat-Mu dari sorga, supaya apa yang kami sampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau tolong juga jemaat-Mu yang mendengarkan di mana saja berada, supaya mereka boleh mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup mereka masing-masing. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat sore Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kalau sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, kita akan melanjutkan pelajaran Alkitab tentang Kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal 44 ayat 9 sampai dengan 20, kita akan membaca dalam terjemahan baru edisi 2. Kebodohan pemujaan patung. Kitab Yesaya pasal 44 ayat 9 sampai dengan 20. Orang-orang yang membentuk patung semuanya sia-sia belaka. Dan benda-benda kesayangan mereka itu tidak ada gunanya. Saksi-saksi mereka tidak melihat dan tidak mengetahui apa-apa. Karena itu mereka akan dipermalukan. Siapakah yang membentuk suatu ilah dan menuang patung yang tidak ada gunanya? Sesungguhnya semua pengikutnya akan mendapat malu, dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri. Mereka akan gentar dan mendapat malu bersama-sama. Dengan alat-alatnya, tukang besi membuatnya dalam bara api dan menempanya dengan palu. Ia mengerjakannya dengan segala tenaga di tangannya. Bahkan ia menahan lapar sehingga habislah tenaganya. Dan ia tidak minum air sehingga ia letih lesu. Tukang kayu merentangkan tali pengukur dan membuat rancangan sebuah patung dengan penggores. Ia mengerjakannya dengan pahat dan menggarisinya dengan jangka. Lalu ia memberi bentuk seorang laki-laki kepadanya, seperti keindahan sosok manusia, untuk ditempatkan dalam kuil. Ia menebang pohon-pohon aras, atau memilih pohon saru, atau pohon tarbantin, yang dibiarkannya tumbuh besar di antara pohon-pohon di hutan, atau ia menanam pohon pinus dan hujan membuatnya besar. Kayunya menjadi kayu api bagi manusia yang mengambilnya untuk berdiam atau menyalakannya untuk membakar roti. Namun ia juga membuatnya menjadi ilah dan sujud menyembahnya. Ia mengerjakannya menjadi patung dan sujud kepadanya. Setengahnya dibakar dalam api, dan di atasnya ia memanggang daging. Lalu ia memakan daging yang dipanggang itu sampai kenyang. Ia memanaskan dirinya sambil berkata, "Ah, hangat rasanya, kulihat nyala api." Sisa kayu itu dibuatnya menjadi ilah, menjadi berhalanya. Ia sujud menyembahnya dan berdoa kepadanya.
Ia berkata, "Tolonglah aku, sebab Engkaulah ilahku." Mereka tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa, sebab matanya melekat tertutup, sehingga tidak dapat melihat. Demikian juga hatinya, sehingga tidak dapat memahami. Tidak ada yang mempertimbangkannya, tidak ada cukup pengetahuan atau pengertian untuk mengatakan, setengahnya sudah kubakar dalam api, dan di atas baranya juga kubakar roti. Kupanggang daging, lalu kumakan. Bagaimana mungkin sisanya kubuat menjadi berhala yang menjijikkan? Bagaimana mungkin aku sujud kepada kayu kering? Orang yang menyibukkan dirinya dengan abu belaka ditipu oleh hatinya yang tersesat. Ia tidak dapat menyelamatkan dirinya atau mengatakan, "Bukankah yang di tangan kananku dusta belaka?" Amin. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan sehari dalam hidup kita sehari-hari. Tema perikop ini adalah penyembahan berhala. Perikop ini menggunakan sindiran untuk menggambarkan bagaimana berhala dibuat manusia dan betapa bodohnya manusia itu menyembah buatan tangannya sendiri. Perikop ini dalam bentuk prosa. Jadi kita tidak mendapati banyak pengulangan. Di sini sang nabi yang berbicara bukan Allah. Jadi kita tidak perlu membubuhkan tanda kutip. Dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat 9 sampai dengan 20 itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama terdapat dalam Yesaya pasal 44 ayat 9 sampai dengan 11, pengantar kepada tema tentang penyembahan berhala. Yang kedua, di dalam Yesaya pasal 44 ayat 12 sampai dengan 17 memberi gambaran yang menyindir tentang cara orang membuat berhala. Dan yang ketiga, bagian ketiga dalam Yesaya pasal 44 ayat 18 sampai dengan 20 merupakan penutup dengan mencela para penyembah berhala karena mereka tidak menyadari betapa bodohnya. Mereka menyembah berhala yang dibuat dari kayu. Padahal kayu juga digunakan untuk berbagai keperluan yang lain. Kita akan masuk dalam penjelasan bagian yang pertama, yaitu Yesaya pasal 44 ayat 9 sampai dengan 11 tentang pengantar kepada tema tentang penyembahan berhala. Di dalam ayat 9, orang-orang yang membentuk patung semuanya sia-sia belaka, dan benda-benda kesayangan mereka tidak ada gunanya. Saksi-saksi mereka tidak melihat dan tidak mengerti apa-apa. Karena itu mereka akan dipermalukan. Jadi dalam ayat ini dikatakan orang-orang yang membentuk patung katanya semuanya itu sia-sia. Kalau kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 7, bagaimana Allah menciptakan manusia, diberi ke sebuah bentuk, ya diciptakan dari debu tanah, dibentuk menjadi rupa manusia, dan diberi nafas kehidupan. Sehingga makhluk itu menjadi sebuah makhluk yang hidup. Beda dengan orang pembuat patung, mereka membuat patung, berhala-berhala yang dibuat berhala, tapi tidak ada nyawanya, benda yang mati. Jadi beda dengan Allah. Kalau Allah membentuk manusia dari debu, itu dibembuskan nafas sehingga menjadi makhluk yang hidup. Patung-patung di sini
adalah berhala. Ya ini patung yang disembah karena melambangkan dewa atau dewi tertentu. Yang dibuat oleh tukang-tukang, yang dibuat oleh manusia-manusia belaka. Tukang-tukangnya itu ada juga yang dari tukang besi. Kalau kita baca dalam Yesaya pasal 40 ayat 19 dari terjemahan baru edisi 2, tukang-tukang besi itu menuangkan emasnya untuk melapisi kayu-kayu, ya. Itu semua yang buat bukan Tuhan, tapi manusia belaka. Patung-patung itu bagi mereka, orang yang menyembah patung, merupakan benda-benda kesayangan. Tapi bagi mereka itu sebetulnya tidak ada gunanya. Barang-barang kesayangan mereka itu menunjukkan kepada berhala-berhala yang sangat dihargai oleh pembuatnya. Kemudian dikatakan saksi-saksi mereka tidak melihat dan tidak mengetahui apa-apa. Di sini yang disebut saksi-saksi menunjukkan kepada orang-orang yang bersaksi atas nama berhala-berhala. Orang-orang ini adalah para penyembah-penyembah berhala. Mereka tidak melihat atau mengetahui. Artinya jadi mereka tidak dapat bersaksi dengan tepat. Dalam hal ini tidak melihat dan tidak mengetahui adalah suatu kiasan. Yang berarti suatu kebodohan. Oleh karena itu, mereka itu akan dipermalukan. Karena mereka itu bodoh, jadi para penyembah berhala akan mendapat malu. Kalau dalam ayat 10, pasal 44 ayat 10, siapakah yang membentuk suatu ilah dan menuang patung yang tidak ada gunanya? Sekarang sang nabi, yaitu Nabi Yesaya mengajukan sebuah pertanyaan retoris. Jika berhala tidak bermanfaat bagi pembuat dan penyembahnya, siapakah yang begitu bodoh sehingga mau membuat dan menyembahnya? Di sini tersirat pernyataan tegas tentang bodohnya membuat dan menyembah berhala. Kalau dalam bahasa Indonesia masa kini, pertanyaan retoris diubah menjadi suatu pernyataan. Sia-sialah membuat patung tuangan dan menyembahnya sebagai dewa. Ayat 11. Sesungguhnya semua pengikutnya akan mendapat malu. Dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri. Mereka akan gentar dan mendapat malu bersama-sama. Semua pengikutnya akan mendapat malu. Kata pengikutnya di sini menunjukkan adalah semua penyembah-penyembah berhala. Ayat ini menggambarkan apa yang akan terjadi kepada orang-orang yang menyembah dan membuat patung. Itu diulangi lagi dalam pasal 44 ayat 9. Mereka akan mendapat malu. Dan tukang-tukangnya itu adalah manusia belaka. Kata-kata ini berarti bahwa pembuat patung-patung itu, berhala-berhala, hanyalah manusia-manusia biasa. Orang yang bekerja membentuk sesuatu dengan tangannya. Ada tukang logam, ada tukang kayu, ya, macam-macam tukang yang membentuk berhala itu. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Dalam dua anak kalimat yang sejajar ini, sang nabi menyerukan agar para pembuat berhala datang bersama-sama, berkumpul dan bangkit berdiri. Seruan ini menyiratkan itu terjadi di dalam suatu pengadilan. Para pembuat patung kelak akan dipanggil Allah menghadap tahta pengadilan Allah. Ketika mereka menghadap tahta pengadilan Allah, mereka itu akan takut. Mereka akan gemetar berhadapan dengan Allah satu-satunya
Tuhan yang sejati. Di sini ada perbedaan antara rasa takut bagi penyembah-penyembah berhala dan rasa takut yang akan dihadapi umat-umat Allah. Kalau penyembah-penyembah berhala, ketika menghadapi pengadilan Tuhan, mereka akan merasa takut karena mereka menyembah-menyembah berhala yang merupakan suatu kejijikan bagi Tuhan. Tetapi bagi umat Tuhan, ketika kita menghadap tahta pengadilan Allah, rasa mantap, kita tidak akan merasa takut lagi. Karena Tuhan Sang Juru Selamat yang kita imani, itu yang akan kita hadapi. Sekarang kita akan lanjutkan bagian yang kedua. Di dalam Yesaya pasal 44 ayat 12 sampai dengan 17 memberi gambaran yang menyindir tentang cara orang membuat berhala. Dalam bagian ini juga Nabi Yesaya melanjutkan celaannya. Kepada siapa? Kepada penyembah-penyembah berhala. Ia menggunakan sindiran untuk menggambarkan bagaimana berhala itu dibuat. Tukang besi bekerja keras membuat alat-alat dari besi sehingga mereka menjadi lemas karena kurang makan. Mereka tidak minum, ya, sehingga mereka merasa letih lesu. Di dalam ayat 40, pasal 44 ayat 12, dengan alat-alatnya, tukang besi membuatnya dalam bara api dan menempanya dengan palu. Ia mengerjakan dengan segala tenaga di tangannya. Bahkan ia menahan lapar sehingga habislah tenaganya. Dan ia tidak minum air sehingga ia letih lesu. Jadi yang dibuat tukang-tukang besi adalah patung-patung berhala yang berasal dari logam. Tukang-tukang besi itu memanaskan logam sampai lunak, kemudian dibentuk, ditempa, dan dibentuklah menjadi sebuah patung. Ia mengerjakannya dengan sekuat tenaga, tidak makan, tidak minum, sehingga katanya tenaganya terkuras sehingga merasa letih dan lesu. Jika tukang besi tidak makan dan tidak minum sewaktu bekerja keras, membuat alat-alat dari logam, tentu saja ia akan kehilangan tenaga dan menjadi letih. Itu karena manusia biasa. Beda dengan Tuhan, Allah Sang Pencipta, yang menciptakan manusia, menciptakan alam seisi dunia ini. Katanya Tuhan tidak pernah letih, Tuhan tidak pernah lesu untuk menciptakan segala isi di dunia ini. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat 28 dalam Bimka, masakan engkau tidak tahu dan tidak mendengar? Tuhanlah Allah yang kekal, yang menciptakan seluruh bumi. Ia tak pernah menjadi lelah atau lesu. Pikirannya tak dapat diselami. Beda manusia dengan Tuhan itu beda. Selanjutnya, pasal 44 ayat 13. Tukang kayu merentangkan tali pengukur dan membuat rancangan sebuah patung dengan penggores. Ia mengerjakannya dengan pahat dan menggarisinya dengan jangka. Lalu ia memberi bentuk seorang laki-laki kepadanya seperti keindahan sosok manusia untuk ditempatkan dalam kuil. Jadi tukang-tukang kayu sebelum mereka membentuk patung-patung, mereka akan mengukur, membuat rancangan-rancangan apa yang akan dibuatnya. Setelah diukur-ukur, dirancang, dan dibentuklah katanya seorang laki-laki. Seorang laki-laki yang dibentuk dan katanya seperti keindahan seorang manusia
kemudian ditempatkan di sebuah kuil. Itu dipahat ya. Si pungkir ini, gambar ini membentuk kayu untuk menjadi manusia atau bentuknya manusia atau orang yang melambangkan dewa atau dewi tertentu. Patung-patung berhala buatan mereka akan disimpan dalam kuil, yaitu bangunan tempat-tempat ibadah. Terbuat dari apakah? Kayu apakah untuk membuat patung-patung itu? Di dalam pasal 44 ayat 14 dalam terjemahan baru edisi 2, ia menebang pohon-pohon aras atau memilih pohon saru atau pohon tarbantin yang dibiarkannya tumbuh besar di antara pohon-pohon di hutan. Atau ia menanam pohon pinus dan hujan membuatnya besar. Dalam Bimka lebih jelas, barangkali kayu yang dipakainya berasal dari pohon cemara, pohon eru atau pohon terpentin yang ditebangnya di hutan. Mungkin juga ia menanam pohon salam, lalu menunggu sampai hujan membuatnya tumbuh. Jadi untuk membuat sebuah patung, kayunya dipilih kayu yang baik, kayu pilihan khusus, yaitu termasuk kayu pohon aras yang bermutu tinggi, cocok untuk bahan ukiran. Biasanya kayu aras dari Libanon. Kayu-kayunya itu bukan saja untuk dibuat patung, tapi juga untuk keperluan lain. Dalam ayat 15 sampai dengan 16, juga 17, kayu-kayunya itu menjadi kayu api bagi manusia yang mengambilnya untuk berdiam atau menyalakannya untuk membakar roti. Namun ia juga membuatnya menjadi ilah dan sujud menyembahnya. Ia mengerjakannya menjadi patung dan sujud kepadanya. Setengahnya dibakar dalam api dan di atasnya ia memanggang daging. Lalu ia memakan daging yang dipanggang itu sampai kenyang. Ia memanaskan dirinya sambil berkata, hangat rasanya, kulihat nyala api. Sisa kayu itu dibuatnya menjadi ilah, menjadi berhalanya. Ia sujud menyembahnya dan berdoa kepadanya. Ia berkata, tolonglah aku, sebab engkaulah ilahku. Jadi di ayat 15 sampai dengan 17, sang nabi juga menggunakan sindiran keras untuk menggambarkan bagaimana dari kayu pohon yang sama, sebagian untuk membakar roti, sebagian untuk berdiam diri supaya hangat, dan sisanya untuk membuat patung-patung yang akan disembah sebagai berhala buatan manusia yang tidak dapat menyelamatkan manusia. Bagian yang ketiga, Yesaya pasal 44 ayat 18 sampai dengan 20 penutup dengan mencela para penyembah berhala karena mereka tidak menyadari betapa bodohnya mereka itu menyembah berhala yang dibuat dari kayu. Padahal kayu juga digunakan untuk berbagai hal lain. Ayat 18. Mereka tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa. Sebab matanya melekat tertutup sehingga tidak dapat melihat. Demikian juga hatinya sehingga tidak dapat memahami. Kata mereka menunjukkan kepada para pembuat berhala. Bukan kepada berhalanya, tapi menunjukkan kepada pembuat berhala. Sebab matanya melekat tertutup sehingga tidak dapat melihat. Ini adalah alasan mengapa para pembuat berhala itu tidak tahu apa-apa yang dibuatnya. Mereka itu tidak ada yang mempertimbangkannya, tidak ada cukup pengetahuan atau pengertian untuk mengatakan setengahnya sudah kubakar dalam api dan di atas balanya juga kubakar roti, kupanggang daging lalu kumakan.
Bagaimana mungkin sisanya aku buat menjadi berhala yang menjijikkan? Bagaimana mungkin aku sujud kepada kayu-kayu kering? Jadi tidak ada yang mempertimbangkan. Kata-kata ini berarti bahwa pembuat dan penyembah berhala tidak memikirkan apakah yang dibuatnya itu berguna, menyelamatkan atau tidak. Jadi tidak memikirkan apa yang dilakukan itu. Tidak ada cukup pengetahuan atau pengertian. Kata-kata ini mempertegas bahwa pembuat-pembuat berhala benar-benar adalah suatu kebodohan bagi mereka. Selanjutnya, dari kayu yang sama, tadi dikatakan untuk membakar roti. Sisanya untuk kubuat berhala. Bagaimana mungkin aku sujud kepada kayu kering? Pertanyaan-pertanyaan ini mengungkapkan bagaimana si pembuat berhala bertanya-tanya apakah ia harus melakukan atau tidak harus melakukan sesuatu. Ia menyatakan bahwa ia akan menggunakan sisa kayu itu untuk membuat sesuatu yang keji sehingga ditolak oleh Allah sama sekali. Di sini sang nabi mengolok-olok pembuat berhala. Masakan aku menyembah kepada kayu kering? Di sini pembuat berhala berkata bahwa ia akan menyembah sepotong kayu. Tentu saja sang nabi menubuatkan perkataan ini tidak lagi baik, tapi menunjukkan bagaimana bodohnya pembuat patung dan penyembahnya. Ini diulang-ulang kembali. Betapa bodohnya. Di dalam terjemahan baru edisi 2 pasal 44 ayat 20, orang yang menyibukkan dirinya dengan abu belaka ditipu oleh hatinya yang tersesat. Ia tidak dapat menyelamatkan dirinya atau mengatakan, bukankah yang di tangan kananku dusta belaka? Dalam Bimka lebih jelas. Perbuatan itu sama saja dengan makan abu. Orang itu disesatkan oleh pikirannya yang bodoh, sehingga ia tidak tertolong lagi. Ia tak dapat mengakui bahwa patung yang ada di tangannya itu penipuan belaka. Sekali lagi, pembuat berhala adalah orang yang tertipu oleh pikirannya sendiri tentang berhala. Ia seperti mengejar abu yang diterbangkan angin. Bandingkan dengan Hosea pasal 12 ayat 1. Ia mencoba melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Sebab abu menggambarkan kayu yang mudah musnah oleh api. Dalam Hosea pasal 12 ayat 1 dalam Bimka, Tuhan berkata, bangsa Israel mengelilingi aku dengan dusta dan tipu. Bangsa Yehuda tetap melawan aku, Allah yang kudus dan setia. Mereka ditipu oleh hatinya yang tersesat. Artinya bahwa pembuat berhala melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Karena ia tak dapat berpikir dengan jernih. Ia tak dapat mengakui bahwa patung yang ada di tangannya itu adalah penipuan belaka yang tidak dapat menyelamatkan. Berhala disebut dusta karena bukan ilah yang sejati. Apakah yang disebut berhala itu? Berhala adalah segala sesuatu yang diidolakan atau diagung-agungkan secara berlebihan atau dipuja bahkan sebagai objek yang dianggap lebih penting daripada Allah. Bisa termasuk patung yang dibuat manusia. Bolehkah manusia membuat patung? Boleh. Tetapi yang tidak boleh apa? Patung itu disembah dan dipuja-puja dan dianggap sebagai ilahnya. Apalagi ini ya, gadget HP ya.
komputer, dan sebagainya. Seringkali saya kadang-kadang lihat-lihat tafsiran-tafsiran di HP, ya perenungan-renungan. Kadang-kadang sampai lupa. Tadi masak air sampai mendidih, sampai tombolnya itu jeglek ya. Sudah mendidih, lupa karena nge-scroll itu terus HP. Lihat-lihat renungan dan lain-lain. Apakah kita juga seperti saya demikian? Berapa jam waktu yang kita gunakan dalam sehari untuk melihat HP, bermain HP? Mungkin kita lihat-lihat terus sampai lupa bersekutu dengan Tuhan. Kita tidak ada waktu lagi membaca Alkitab. Seringkali kita lakukan, jujur kita katakan demikian. Apalagi film-film yang lagi kecanduan. Ini malam biasanya ya. Kadang-kadang saya telepon teman, sebentar ya saya mau lihat film seri. Saya sendiri tidak pernah lihat. Kita mengutamakan melihat film, mengkhususkan waktu. Lihat-lihat film setiap hari. Berjam-jam. Sehingga di dalam hidup kita ini Tuhan tidak kita prioritaskan. Tidak adalah waktu lagi kita kecanduan game-game online. Kalau sudah lihat game online sudah bisa berjam-jam. Berapa jam kita menonton film? Berapa jam dalam sehari kita main game online? Apakah tidak boleh? Tergantung dari kita. Apakah kita bisa membagi waktu? Kita berinteraksi dengan keluarga kita, dengan sesama, terutama dengan Tuhan. Atau kita menomorsatukan karier kita, mengabaikan kedekatan kita dengan keluarga, dengan anak-anak, tidak ada waktu lagi berkumpul, bergurau, bersantai dengan keluarga, karena kita terlalu fokus dengan karier kita. Siang malam hanya mengejar karier. Sehingga kita mengabaikan keluarga kita. Atau kita mengidolakan, memprioritaskan dengan hobi-hobi kita. Hobi kita nomor satukan. Tidak ada waktu lagi untuk hal-hal yang penting di dalam hidup kita. Mungkin dalam pelayan kita, karier kita menjadi orang yang berhasil, kita menjadi sombong. Apakah sombong itu termasuk juga dalam penyembahan dewa-dewa? Kalau kita baca dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 23 dalam Bimka. Sebab membangkang terhadap Tuhan sama jahatnya seperti melakukan sihir. Dan hati yang sombong sama jahatnya seperti menyembah dewa. Karena baginda telah melawan perintah Tuhan, maka Tuhan pun tidak mengakui baginda lagi sebagai raja. Ini yang dilakukan Raja Saul. Dia merasa sudah sukses, sudah dalam pemerintahnya dia merasa sombong. Jadi hati yang sombong termasuk juga sama dengan penyembahan berhala. Karena Raja Saul tidak mentaati apa yang diperintahkan Tuhan Allah kepadanya. Yaitu apa? Ketika melawan kerajaan bangsa Amalek, ketika bangsa Amalek menjadi kalah berperang dengan bangsa Israel, harusnya raja dan semua binatang-binatangnya dimusnahkan. Tetapi Raja Saul tidak mau dengar-dengaran. Dia tidak membunuh Raja Agag dan binatang-binatang yang gemuk-gemuknya tidak dibunuh. Padahal Tuhan harus menyuruh untuk menyumpasnya. Dia merasa bisa, merasa sombong. Dia bisa karena kekuatannya sendiri. Apalagi
yang sering menjadi idola yang kita agungkan. Mungkin kita mengandalkan kekayaan kita, keuangan kita, popularitas kita lebih daripada kita memprioritaskan kepada Tuhan. Berhala-berhala ini bisa menjauhkan kita, melupakan kita daripada memprioritaskan Tuhan. Apa yang kita agung-agungkan, yang kita anggap sebagai berhala zaman modern ini, bisa melupakan keluarga, teman, bahkan menyita fokus hidup kita kepada Tuhan. Saat ini kita merenungkan berapa lama kita berrelasi dengan Tuhan dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Yang menjadi kesimpulan, membuat dan menyembah patung adalah sia-sia dan tidak berguna dan tidak mendapatkan keuntungan apa-apapun. Menyembah patung digambarkan sebagai orang yang buta secara rohani. Mereka tidak memahami bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta dari segala sesuatu. Penyembahan berhala akan mendapat palu karena menyembah sesuatu yang tidak berdaya dan tidak dapat menyelamatkan atau merupakan ilah-ilah palsu. Jangan kita menaruh kepercayaan, keselamatan, kebahagiaan, dan menggantungkan pada hal-hal duniawi seperti berhala-berhala modern dalam keuangan, kekuasaan, popularitas, dan sebagainya. Sembahlah Allah, pencipta semesta alam, yang hidup, yang berkuasa, yang dapat menyelamatkan manusia. Amin. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Allah kami di sorga. Malam hari ini kami bersyukur kembali kepada Tuhan kalau kami diingatkan melalui firman Tuhan. Seringkali kami memprioritaskan hal-hal di dunia ini. Kami mengagung-agungkan, memprioritaskan, kami mengandalkan kekuatan kami, kepandaian kami, mengandalkan Tuhan, kekayaan kami. Seringkali kami menomorsatukan hobi kami, melupakan bahwa Engkaulah Allah pencipta, satu-satunya bisa menyelamatkan kami, yang perlu kami sembah, yang kamu prioritaskan dalam hidup kami. Karena kami tahu kalau kami mengandalkan hal-hal di dunia yang fana ini, berhala-berhala modern maupun berhala patung-patung, Tuhan, seringkali itu adalah ilah palsu yang tidak dapat menyelamatkan dan tidak dapat menolong ketika kami menghadapi masalah, menghadapi kesulitan. Tetapi kami punya Allah yang maha kuasa, penyelamat kami, pencipta langit dan bumi yang dapat kami andalkan dalam hidup kami. Tolonglah kami Bapa, supaya dalam hidup kami boleh memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kami lebih dari hal yang lain. Bantulah kami Bapa, seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan di mana saja berada, supaya kami boleh melakukan apa yang sudah kami dengar firman-Mu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.